من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kemudian yang keenam, ta'rif sunnatil jahiliyah, definisi sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah ini ditafsirkan, dibawakan oleh penulis ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di situ. Kata beliau, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatal jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyada. Ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah jahiliyah itu mencakup setiap jahiliyah secara mutlak. Setiap jahiliyah secara mutlak. Baik. Jadi pertama kata sunnah itu apa? Sunnah itu. Sunnah itu artinya jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Baik atau buruk, itu arti asalnya secara bahasa. Ya, misalnya ada hutan ya, kemudian ada yang berjalan di situ, berulang berjalan sehingga membentuk jalan kecil di hutan. Ini artinya dia buat sunnah, orang mengikuti jalan itu. Jelas ya? Namanya jalan yang seperti itu, ada jalan yang ke tempat bagus, ada jalan yang tempat buruk. Iya. Nah, ini sunnah namanya. Baik. Jadi sunnah itu kalau dia secara penerapan, ada yang kaitannya dengan syiar-syiar, slogan-slogan, seruan-seruan. Itu sunnah-sunnah. Ada yang bagus dan ada yang apa? Ada yang buruk. Ada yang bagus dan ada yang buruk. Iya. Dan di sini yang dicela adalah sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Beliau bagi di sini bahwa perkara jahiliyah terbagi dua. Ada jahiliyah mutlaqah dan ada jahiliyah apa? Muqayyadah. Ada jahiliyah mutlak. Ya, artinya mutlak apa? Tidak terikat dengan masa, tempat atau orang. Tidak terikat dengan tempat atau orang, itu mutlak namanya. Ya, dan ini penggunaan kata jahiliyah secara mutlak itu dulu digunakan sebelum Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Tersebut jahiliyah mutlak. Jelas ya? Karena jahiliyah, adapun di masa setelah Nabi diutus, itu tidak digunakan lagi kata jahiliyah mutlaqah. Tidak dipakai lagi. Karena kejahilan sudah terangkat dengan diturunkannya Al-Quran. Dan manusia sudah belajar. Apalagi Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, akan terus menerus ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Berarti jahiliyah secara mutlak sudah tidak ada. Jelas ya? Yang menggunakan kata jahiliyah mutlak itu cuma orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Hizbut Tahrir, dan orang-orang yang berpemikiran menyimpang. Sering dia bahasakan ini sekarang masa jahiliyah. Naudzubillah. Kalau dibilang masa jahiliyah artinya sama sama seperti masa sebelum Nabi diutus. Kan begitu? Iya. Ada lagi yang membahasakan jahiliyah itu al-qarnil ishrun. Ini jahiliyah abad ke-20 katanya. Itu penggunaan jahiliyah mutlak ya, enggak benar. Keliru. Itu munculnya dari, kalau baca buku-bukunya Sayyid Qutb, itu ada kalimat-kalimat itu. Itulah yang dipakai sama orang-orang radikal
Karena dianggap ini masa jahiliyah, maka semuanya boleh dia perangi. Semuanya boleh dia tumpahkan darahnya dengan nama jihad yang mereka pakai. Sebenarnya itu bukan jihad, itu perbuatan jahat namanya. Ya. Karena tidak di atas tuntunan syariat. Jadi tidak boleh menggunakan lafaz itu. Kayaknya beragama itu, tidak ada orang beragama itu cuman mengandalkan semangat saya. Beragama itu ilmu, amalan, itu beragama. Iya. Jadi ini kalimat-kalimat tidak boleh ya digunakan ya. Itu hati-hati. Nah ini banyak dipakai ini. Orang-orang yang biasa jemur di Monas itu rata-rata pakai bahasa ini. Masa jahiliyah, masa ini. Untuk apa namanya? Memicu dan membuat panas hati-hati orang. Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya, itu jahiliyah yang pertama. Jahiliyah apa namanya itu tadi? Hah? Jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah mutlaqah, saya sudah terangkan bahwa itu sebelum Nabi SAW diutus. Setelah Nabi diutus tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah. Yang ada cuma jahiliyah apa? Yang kedua ini namanya au muqayyadah. Jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah muqayyadah? Fi syakhsin duna syakhs. Jahiliyah tertentu, mencakup orang tertentu. Bukan semua orang, tapi orang tertentu saja. Kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairiha. Baik ahlul kitab, penyembah berhala maupun selain keduanya. Min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun. Dari semua orang yang menyelisih tuntunan yang dibawa oleh para rasul. Iya. Baik. Kalau penggunaan jahiliyah muqayyadah itu dipakai oleh Nabi SAW setelah beliau diutus. Karena itu beliau melihat Abu Dar radhiyallahu taala anhu mencela seseorang. Terus dia tidak cukup mencela orang itu. Dia cela juga dengan ibunya, dengan nama ibunya. Nah, itu perbuatan apa? Naudzubillah, perbuatan masa jahiliyah. Kalau dia sudah berantem itu ya, kamu semoga Allah membuat kamu begini. Semoga Allah melaknatmu, ibumu dan nenek moyangmu. Nah, itu masa jahiliyah itu kayak gitu modelnya. Jelas ya? Nah, datang seorang sahabat ini radhiyallahu taala anhu, beliau keliru. Dia ribut sama orang, dia cela orang itu, dia cela pula ibunya. Jelas ya? Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dar, kamu cela dia dengan nama ibu orang? Kata beliau, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah seseorang, pada engkau ada perkara jahiliyah. Jadi bahasanya pada engkau ada apa? Perkara jahiliyah. Bukan jahiliyah mutlak, tapi jahiliyah apa? Muqayyadah. Sebab perbuatan itu bukan apa? Bukan perkara yang dibenarkan dalam Islam. Ya. Baik. Jadi itu mana jahiliyah muqayyadah. Nah, orang yang mencari sunnah jahiliyah itu masuk di dalamnya sebuah perkara jahiliyah. Semua perkara jahiliyah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kalau disimpulkan, diambil garis besarnya, perkara jahiliyah itu apa? Segala perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bawakan di sini, beliau bawakan dalil yang ke-7, yaitu hadits Udzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata beliau fi sahihi, maksudnya di Sahih Al-Bukhari, an Hudzaifah radhiyallahu anhuma, Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau dan ayah beliau dua-duanya sahabat. Annahu qala, beliau berkata, ya ma'syaral qurra istaqimu. Wahai para ahli Quran, istiqamalah kamu, istiqamah kalian. Fa istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalau kalian istiqamah, maka kalian telah
maka kalian telah mendahului dengan jarak yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Apabila menyimpang ke kanan atau ke kiri, sungguh kalian telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ini ucapan dari Hudzaifah ya, tapi maknanya dikatakan oleh para ulama memiliki hukum hadits marfu'. Sebab seorang sahabat biasanya tidak berucap hal yang seperti ini dari dirinya sendiri. Ini diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qurra itu kalau di masa dahulu dikatakan qari. Al-Qurra itu maknanya para ulama yang ahli Al-Quran. Itu di masa dahulu. Penggunaan kata qari untuk orang yang pandai membaca Al-Quran saya itu baru datang belakangan. Baru datang belakangan. Sebab belakangan ini ada orang-orang yang jago baca Quran, tapi dia tidak paham Al-Quran yang dia baca. Dia tidak paham Al-Quran yang dia baca. Baik. Jadi Al-Qurra itu dipakai di masa dahulu untuk orang yang menghafal Quran dan orang yang punya ilmu tentang Al-Quran. Baik. Jadi itu yang diingatkan oleh Hudzaifah di sini.